Jadi ini kisah nyata nih. Ini anak Masya Allah, baik alaiha. Jadi dulu lumpuh total. Ada kemungkinan di otaknya. Terus sampai dokter bilang ini bakal sembuh beberapa tahun. Ba'dallah ternyata 6 bulan sembuh, bisa jalan. 2 bulan, 3 bulan sudah bisa jalan. Jadi sudah henti jantung. Ini yang kisah tadi sebenarnya kita bicarakan. Kenapa kita minta tolong Ustaz Ahmad Bazir ngangkat masalah tauhid sama kita gitu. Kenapa beliau akhirnya bahas masalah rumah tangga. Sebenarnya kajian tadi harusnya jadi kajian daurah gitu. Jadi ini anak ini Masya Allah, anak dulu waktu melihat dia sudah bisa berdiri, anak sendiri nangis nggak bisa main air mata. Jadi anak ini Masya Allah sembuhnya dengan proses dari lumpuh sampai akhirnya bisa duduk, tapi kepalanya gini keluar air udah ngiler terus. Habis itu bisa lari, Masya Allah udah kayak gini lari. Usut punya usut, setiap satu kali pertemuan belum ketemu Mas ya, tapi terapi mulai membaik. Pertemuan kedua belum ketemu, tapi terapi semakin membaik. Terapi ketiga asbabnya ketemu. Jadi banyak penyakit sebabnya itu sebenarnya disebutkan Syekh Sulaiman Rohaili. Orang sakit itu imma karena lalai, imma karena dosa, imma karena ingin diangkat derajatnya. Dan subhanallah sama kayak kasus gempa bumi aja. Sebenarnya apa sih teorinya? Teori lapisan healing ya. Tapi orang nggak pengaitkan sama daun. Sama orang sakit sama. Orang sakit data penunjang MRI itu kayak gempa bumi. Ini hanya teori dunia. Tapi teori-teori tentang dosa nggak ditarik. Ternyata waktu itu kami tanya, si suami istri ini sering tengkar. Nggak apa sebutin Pak ya? Kisahnya. Suami istri sering tengkar dan istrinya sering minta cerai. Ketika kita tanya, anak pertama waktu itu usianya 1 tahun, si istri hamil lagi. Ketika istri hamil lagi, saat itu sampai lahiran, istri sering minta cerai. Kenapa? Nggak terima kalau dia hamil. Gara-gara kamu aku hamil. Ada sensasi nggak di luar kotor-kotor. Minta cerai berkali-kali. Kadang Allah jadikan anak sakit, bukan berarti Allah yang gugurin dosa di anak. Allah bakal angkat derajat si anak, tapi dengan anak ini sakit, si ibu bakal capek, lelah, ngeluarin harta, ngeluarin tenaga, begadang. Kenapa? Gugurin dosa si ibu yang tadi nggak ridho qadar dan sering marah sama suami. Dan subhanallah setelah istri sering minta maaf, itu obat. Istri harus sering minta maaf sama suami. Jangan lagi minta cerai nanti. Itu termasuk obat yang paling manjur. Kita nggak usah ngomong obatnya ini apa, kimianya apa, herbalnya apa. Ini dimulai dari apa? Sering minta maaf. Makanya jangan biasakan si wanita sering angkat suara di hadapan suami. Rezeki suami berkurang, anak sering sakit, berumah dari nggak taatnya sih. Kita pernah dapat juga si anaknya kena epilepsi. Istrinya akhirnya ngaku ketika hamil, si istrinya ketika awal hamil sampai lahiran selalu bentak suami. Karena hamil lagi, padahal saya nggak siap. Jadi obatnya yang pertama sering minta maaf sama suami dan obat. Ini kadang pendekatan ilmu pengobatan yang jarang disebut. Kenapa? Karena belakangnya kita Belanda, nggak menyentuh masalah dosa. Kadang ada kasus juga, ada suami istri punya 3 anak, keluar masuk rumah sakit gantian terus sakitnya. Usut punya usut, data penunjang, ini kena tipes, ini kena ini kena amandel, ini ilmu dunia terus yang dibahas. Ujungnya bapak sama ibu sholatnya gimana? Ternyata nggak pernah sholat. Ketika si bapak ibu sholat, anak ini terus semuanya diganti aja. Nah, itu yang bikin kita semakin istilahnya tambah iman bisa lihat dari